Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Pentas Bani Iin. Semangat pagi. Pagi. Aduh, aku semangat banget nih. Selamat datang kembali di Pentas PNS Cerita Integritas. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dengan teman Ya. cerita dimanapun dan dengan aktivitas apapun sembari mendengarkan podcast Pentas ini. Semoga teman cerita senantiasa sehat selalu ya. Ya, dan yang lagi dengerin podcast Pentas ini sambil beraktivitas yang lain, tetap utamakan keselamatan ya. Yang lagi nyetir sama di jalan, tetap fokus berkendara. Yang lagi masak nih, para emak-emak, ibu-ibu, atau bapak-bapak di kosan. Jangan sampai hangus. Diperhatikan masakannya. Kita bisa didengerin aja kok. Jadi kalau teman cerita ini lagi beraktivitas dengan konsentrasi yang tinggi, kami menyarankan untuk di-pause dulu aja. Ya, Kemudian betul. dilanjutkan ketika punya waktu yang luang. Nah, keselamatan tetap yang utama gitu ya Kak Ton. Betul. Karena kita tuh nggak kemana-mana sebenarnya. Kita tetap ada di kanal kesayangan kita semua. Bisa didengarkan di YouTube, di podcast Spotify, ataupun Anchor. Juga kita bisa di-follow di Instagram dan Facebook @PNS Cerita Integritas biar tidak ketinggalan tiap episodenya. Iya, karena kita di Pentas ada 3 segmen nih Kak Is. Jadi ada cerita integritas yang seperti sekarang ini lagi kita ngobrol ini. Kemudian ada dongeng bareng Kak Aci gitu ya. Dan cerita Mama Is. Insya Allah tiap minggu berarti ya kita bisa ketemuan. Iya, bener. Nah, Kak Is, kita kali ini tertarik untuk membahas aktivitas baru yang lain nih di tengah pandemi ini. Ini kan berhubungan dengan Tahun ajaran baru ya. Betul. Ajaran baru. Banyak anak-anak sekolah lah ya, masuk sekolah. Nah, terus kemarin juga saya dengar ada 15 Juni itu Mas Menteri Nadiem Makarim itu merilis keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri ya, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease. Oh iya benar. Jadi dalam keputusan bersama itu kayaknya belum semua sekolah memungkinkan untuk membuka tatap muka langsung ya, belajar secara tatap muka langsung. Iya nih. Jadi prinsip yang diusung dalam keputusan itu adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat itu menjadi prioritas utama. Makanya hari ini ya harusnya ya Kak Ton, kita tuh masuk tahun ajaran baru, tapi belum semuanya bisa langsung belajar secara tatap muka. Masih ada sekolah-sekolah yang harus belajar dari rumah gitu, melangsungkan KBM dari rumah gitu. Nah, sebelum memulai pembelajaran tatap muka itu ternyata dalam keputusan bersama ini ada asesmen berlapis Kak sebelum memulai. Sekolah itu pertama wilayahnya harus zona hijau dulu nih, kemudian Pemdanya juga harus memberi izin kepada satuan pendidikan. Kemudian satuan pendidikan juga ternyata ada list yang harus dipenuhi ya, yang harus dipenuhi, diperiksa dengan benar-benar kesiapannya juga. Kemudian yang terakhir orang tuanya atau wali muridnya juga harus mengizinkan gitu ya, putra putrinya belajar. Jadi kalau ternyata orang tuanya tidak mengizinkan atau wali muridnya juga tidak mengizinkan, juga tidak dilaksanakan. Sama ini ya Kak Ton, kemarin tuh aku ingatnya berjenjang gitu, dimulai dari tingkatan paling atas SMA sama SMP dulu nih. Kalau udah mulai zona hijau boleh masuk, terus 2 bulan kemudian baru tingkatan SD-nya nih boleh masuk gitu. Jadi sambil dilihat perkembangan kasusnya, apakah daerah itu masih tetap di zona hijau atau enggak. Memang benar-benar berarti memperdulikan, mementingkan keselamatan semua masyarakat ya. Jadi baik dari siswa, guru maupun orang tua tuh sangat diperhatikan dalam kebijakan ini gitu. Ya, ini yang menarik Kak. Jadi yang episode kedua kemarin kan kita membahas tentang bekerja dari rumah, kemudian bekerja dengan cara yang baru. Nah, umumnya sih kalau orang dewasa bekerja itu penyelesaiannya lebih mudah ya, jadi lebih enak gitu. Tapi kalau belajar di rumah ini kan, kalau tingkatan SD, menurut saya juga asik juga, perlu penyesuaian gitu. Tantangan sebenarnya. Jadi banyak penyesuaian khususnya untuk anak-anak gitu.
Kalau menurutku nggak hanya belajar soal pendidikan formal ya, Formalnya pelajaran aja. formal, tapi anak-anak juga perlu dibekali sama pendidikan karakter begitu. Jadi, nah ini yang mungkin menjadi tantangan bagi pendidik-pendidik kita, khususnya malah sekolah dasar karena mungkin umur-umur anak-anak di sekolah dasar tuh golden age gitu ya, yang benar-benar perlu banyak asupan untuk pendidikan karakter. Iya, betul. Nah, untuk itu ya episode keempat kita ini kita kedatangan seorang guru sekolah dasar Avicenna ya. Oke. Ini lulusan terbaik 2014 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Waduh. Seorang pengajar muda Indonesia Mengajar yang penempatannya di Nunukan. Guru berprestasi 2019. Wah, keren sekali. Ini langsung guru berprestasinya kita hadirkan ke sini buat bincang-bincang. Nggak hanya itu, ternyata juga aktif berorganisasi ya di TBM Anak Desa dan Langkah Kecil Banten. Wow. Waduh. Jadi sebelum mulai kita mau disclaimer dulu nih. Apapun yang kita perbincangkan nanti di sini, segala hal yang kita bahas itu merupakan opini pribadi dan berdasarkan pengalaman pribadi. Oke. Penasaran udah nggak sabar nih, langsung kita sapa aja. Oke, kita sapa aja ya. Assalamualaikum Kak Siti Bagja Muawana. Waalaikumsalam Kak Tony dan Kak Ziza. Halo Kak Bagja. Bener ya Hai. namanya Kak Siti Bagja Muawana ya? Ya, bener banget. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh dong kenalan dulu sedikit Kak Bagja sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Namaku Siti Bagja Muawana, biasa dipanggil Bagja. Saat ini bekerja di Sekolah Avicenna Cinere. Kemudian karena sedang WFH jadi ngajarnya via daring dari rumah di Serang gitu. Mungkin cukup segitu ya perkenalannya. Tadi dikatakan mengajar daring nih Kak Tony. Jadi bisa nih langsung kita ngobrol-ngobrol ya soal apa yang ingin kita sharing hari ini. Bener kan kita pengen tahu nih tentang belajar daring anak sekolah tuh harusnya tuh gimana sih baiknya. Nah, Kakak cerita dong selama pandemi kemarin bagaimana menjalani proses belajar mengajar dengan siswa-siswanya Kak Bagja. Jadi selama pandemi ini kami di sekolah itu mengajar dengan tuntutan kurikulum yang sama. Artinya kompetensi dasar dan tuntutan-tuntutan lain seperti leadership juga keagamaan masih tetap dilakukan sebagaimana pembelajaran sehari-hari. Hanya modenya saja yang diubah menjadi daring seperti itu, Kak. Lalu pembelajarannya itu diefisienkan dengan pemangkasan waktu belajar. Jam efektif yang dipangkas bukan kualitas atau hal-hal lain gitu. Jadi durasi yang diperpendek. Begitu, Kak. Menarik ini kalau kualitasnya tetap dipertahankan, durasinya diperpendek, tapi tadi juga disinggung tetap mengajarkan tentang leadership, keagamaan dan sebagainya. Nah, itu gimana Kak cara mengajarkannya? Kalau di sekolah kan enaknya karena kita bertemu fisik, terus guru juga bisa memberi contoh langsung jadi kan bener. Kerasa ya. Tapi kalau daring itu bagaimana Kak tantangannya? Kalau daring itu tantangannya adalah kerjasama dengan orang tua karena usia SD itu kan usia yang butuh pendampingan. Jadi siswa tidak bisa dibiarkan lepas begitu saja mengelola dirinya sendiri. Terus jadi sistem yang kami gunakan yaitu jadwal pelajarannya masih tetap menggunakan pelajaran seperti hari-hari normal. Tapi misalnya di hari normal pembelajaran bahasa Indonesia itu per minggu bisa sampai 7 jam pelajaran di per kelas gitu ya. Tapi untuk di daring ini itu hanya sekitar 2 jam pelajaran per minggunya gitu. Jadi cukup signifikan memang, tapi kalau saya sih merasanya justru dengan sedikitnya waktu yang disediakan itu kita jadi lebih mikir apa sih hal inti yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi guru-guru lebih variatif menggunakan metode supaya
tujuan dari pelajaran yang ingin diberikan ke siswa itu tetap tercapai dengan durasi yang minim seperti itu. Lalu untuk pembelajarannya itu bisa menggunakan moda Zoom, bisa juga dengan Google Meet, bisa dengan WA Group, bisa dengan YouTube, bisa dengan banyak hal yang dilakukan untuk membuat siswa memahami apa yang sebenarnya guru sedang ajarkan. Untuk leadership sendiri, kebetulan kalau di sekolah kita menggunakan 7 Habits atau leader ini. Jadi anak-anak sudah 2 tahun diajarkan 7 Habits, kemudian ketika harus daring, maka tugas kami adalah tetap mendeliver 7 Habits itu jalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Karena kan per kelas itu beda tahapannya, beda apa yang harus kita ajarkan. Jadi dengan 7 Habits itulah akhirnya kita menanamkan ke mereka untuk tanggung jawab. Kita biasa mengajarkan ke mereka begin with the end in mind, atau proaktif, atau think win-win, terus dan yang lainnya gitu, synergize, terus 7 the How. Nah, dari biasanya kalau saya sebagai wali kelas misalnya, itu punya jam khusus 7 Habits, 2 jam, 2 kali pertemuan per pekan. Di hari Selasa misalnya saya akan mengajarkan tentang 7 Habits, materi di pekan itu apa. Kemudian saya akan meminta anak-anak untuk menentukan goal mereka selama sepekan ke depan itu apa. Dan saya akan mengevaluasi target mereka yang pekan lalu. Contohnya misalnya ketika 7 Habits sudah ada di pelajaran terakhir di Serpent the Soul. Serpent the Soul itu kan ada 4 hal, ada tubuh, ada pikiran, ada hati, ada jiwa. Nah, ketika misalnya di materi tentang tubuh, maka saya akan tanya ke mereka, apa yang kamu lakukan? Apakah berolahraga, ataukah makan sehat, ataukah tidur yang cukup? Nanti mereka akan melaporkannya via foto, ada daily reportnya, ada evaluasi, dan kalau mungkin tidak ada selebrasi karena kita kan jarak jauh, tapi kalau misalnya selebrasinya diubah dengan pujian, dengan memberikan hal-hal apresiasi yang gitu ya. Apresiasi, betul. Itu untuk leadership-nya ya. Kemudian untuk keagamaannya, kita tetap berdoa. Jadi sebelum belajar itu pasti diawali dengan doa. Begitu Kak Tony dan Kak Ziza. Wah, keren sekali. Menarik ya. Kreatif gitu. Jadi aku dengar ceritanya Kak Bagja nih, berarti guru-guru di masa pembelajaran dari rumah ini dituntut benar-benar mengeluarkan seluruh kreativitasnya untuk bisa mendeliver pelajaran gitu ya Kak Bagja ya. Iya betul, karena dengan tantangan tidak bertemu itu justru kemungkinan untuk miskomunikasi tentang apa yang diajarkan itu sangat besar ya, tidak bisa kita langsung temui anaknya dan yang lain. Tapi pengecekan per anak tetap dilakukan dengan moda, ya kita tanya, beri waktu ke mereka masing-masing orang berapa menit untuk menanyakan progres mereka, apa yang mereka rasakan, apa kendalanya. Bahkan mungkin sekedar menyediakan, kalau saya pribadi menyediakan waktu sekitar 40 menit setiap pekannya untuk mendengarkan cerita mereka saja. Jadi tidak ada pelajaran di hari itu, hanya mendengarkan apa sih sebenarnya yang mereka rasakan, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan gitu. Keren sekali. Kalau Kak Bagja ini wali kelas ya Kak? Aku wali kelas, tapi di sekolahku tuh tematik parsial, artinya setiap guru tuh mengampu mata pelajaran yang berbeda. Oh gitu. Jadi bayangannya bukan aku yang mengajarkan semua pelajaran ya, tapi aku hanya mengajarkan pelajaranku, yaitu bahasa Indonesia. Berarti yang Kak Bagja lakukan untuk kayak menanamkan leadership, kemudian mendengarkan cerita-cerita dari siswa-siswanya itu kelas berapa Kak? Kelas 5, aku wali kelas 5, ya. Jadi itu di jam pembinaan wali kelas ya. Ada jam pembinaan wali kelas? Ada. Kalau hari-hari normal tuh setiap hari. Tapi kalau di pandemi ini hanya 2 kali dalam seminggu gitu. Jadi di situ tuh kayak waktu yang disediakan untuk wali kelas untuk menanamkan pendidikan karakter gitu kayak ke siswa-siswa. Iya betul, menanamkan tentang karakter juga. Ya kita hadir seperti orang tua mereka di kala pembelajaran gitu. Nah itu sebenarnya yang penting Kak, hadir di kala pembelajaran gitu. Jadi kayak belajar dari rumah ini kan membawa kesan bahwa
nggak ada guru kok yang ngawasin gitu. Malah mungkin ada sebagian sekolah ya, kan kita nggak bisa menyamaratakan juga teknologi maupun fasilitas gitu ya. Ada sebagian yang ya udah cuman dikasih tugas aja gitu melalui WA terus nanti foto gitu kan, karena mungkin keterbatasan fasilitas dan sebagainya. Itu kan potensi untuk anak-anak itu menjadi tidak melaksanakan KBM sebagaimana mestinya itu kan makin besar gitu ya Kak Bagja. Nah di sini kan berarti guru-guru baik selain harus menjadi teladan juga harus punya mekanisme yang efektif gitu ya untuk mengawasi siswanya agar tetap bisa bukan dalam hal menerima semua teori yang harusnya mereka terima, tapi tujuan dari pembelajaran itu tuh nyangkut ke mereka gitu loh Kak. Jadi bukan cuma nilai di atas kertas, tapi tujuan yang diharapkan, outcome-nya itu bisa mereka dapatkan gitu. Nah, gimana kira-kira tuh Kak? Kalau sepengalaman saya selama 3 bulan ini ya, karena saya tidak bisa berbicara secara umum karena maksudnya berbasis pengalaman. Benar-benar. Kalau pengalaman kami, monitoring dilakukan di setiap kali sesi. Jadi pergantian jam ajar itu, jadi sistemnya kita menggunakan berbagai moda kan, tapi kontrol utamanya tetap WAG. Jadi nanti setiap jam pelajaran itu wali kelas akan memasukkan guru yang bersangkutan ke grup kelas. Jadi di grup itu tuh ada orang tua, ada siswa, ada guru wali kelas, ada guru yang sedang mengajar di jam itu. Nah, ketika orang tua punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan di jam itu, di grup itu. Ketika siswa punya pertanyaan juga sama, atau bisa langsung, karena kan biasanya mereka menggunakan Zoom dulu, baru kemudian moda yang lain gitu ya. Jadi Zoom itu seperti dibilang wajib enggak, tapi jadi kebutuhan primer gitu di saat belajar dari rumah. Betul. Nah, controllingnya itu adalah pertama di situ. Jadi wali kelas berperan penuh untuk memastikan guru hadir 10 menit sebelum jam pelajaran. Misalnya ada guru yang mengajar jam 8, maka jam 7.50 akan saya masukkan ke grup kelas. Jamnya selesai, ketika dia closing statement ya kita keluarkan ganti guru yang baru seperti itu. Terus guru mata pelajaran akan mengabsen anak-anaknya menggunakan link Bitly atau juga di screenshot di Zoom. Jadi wali kelas akan mendapat laporan bahwa di jam pertama misalnya si A tidak hadir. Padahal dengan wali kelas hadir misalnya ya, di jam pertama ternyata dia tidak hadir. Terus di jam kedua dia tidak hadir. Seperti itu Kak, jadi controllingnya benar-benar banyak dari wali kelas, dari guru gitu. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan gitu. Jadi menurut saya sih sejauh ini ya controllingnya berjalan dengan baik. Kan orang tua juga kadang-kadang curhat lah, lewat curhatan-curhatan itu kita bisa tahu sebenarnya keadaan siswa itu gimana. Betul, keadaan di sekolah gimana gitu ya. Iya betul. Dalam proses belajar dari rumah ini keterlibatan guru, siswa dan orang tua juga keteladanan dari guru dan orang tua itu menjadi demikian penting gitu ya Kak ya, agar siswanya tuh bisa dapat belajar secara optimal gitu. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi melihat pandemi ini sebagai sebuah kesempatan untuk apa? Untuk mengembalikan fungsi pendidikan ya ke fitrahnya. Karena saya termasuk orang yang percaya bahwa pendidikan utama anak-anak itu ada di dalam rumah. Jadi madrasah utamanya tentu saja ibunya gitu. Jadi ketika peran pendidikan seperti sekarang, maka itu menjadi terlihat sekali kualitas mana ibu yang sudah siap sehingga dia bisa bangga, iya Miss, aku jadi senang bisa menjalankan peranku sebagai madrasah utama dan nilai anaknya meningkat drastis, terbukti di akhir PAT misalnya. Atau ada anak ini kita tidak sedang berbicara benar salah ya, cuma perbedaan gitu. Ada juga orang tua yang curhat, iya Miss, dia nggak mau mandi, kalau nggak saya kirimin fotonya ke Miss belum mandi, dia nggak mandi tuh. Atau misalnya, ya Miss, dia nggak mau ngerjain soalnya Miss, bahkan nggak mau baca, jadi pas disubmit nilainya 45 baru deh dia gitu pokoknya. Jadi pokoknya ini menjadi semacam kesempatan untuk melihat sejauh mana sih keluarga-keluarga siap dengan mendidik putra-putrinya sendiri. Walaupun sebenarnya peran guru di masa pandemi ini kalau yang saya lihat
masih jauh dominan di dalam pembelajaran ya. Ya dia mempersiapkan pembelajaran, dia mengajarkannya, dia menyiapkan bahan evaluasi, dia mengevaluasinya, kemudian juga mendrill anaknya untuk sesuai dengan track yang sudah disiapkan gitu. Begitu sih Kak, menurut saya. Wah. Jadi memang benar-benar orang tua ini seperti semacam kembali ke fitrahnya yang harus mendidik anaknya ya Kak. Anak, betul. Dan guru sebenarnya sebagai fasilitator, sebagai pemantik saja ya Kak. Jadi pembelajaran itu memang harusnya memang berkembang di rumah. Nah, tidak cuma kerjaan ternyata ya, pembelajaran pun kembali ke fitrahnya di era pandemi ini. Jadi kita belajar untuk memang core-nya apa sih dari setiap kegiatan kita ini gitu. Nah, Kak Bagja, terakhir nih aku mau nanya, efektif nggak menurut Kak Bagja pembelajaran daring ini untuk proses penanaman karakter pada siswa? Kalau efektifnya kelihatannya di mana? Kalau kurang efektif, sebaiknya mesti gimana? Menurut pengalaman Kak Bagja nih. Kalau tentang pembinaan karakter itu dibilang efektif dan tidak efektif, kita bisa lihat dari berbagai sisi dulu, Kak. Jadi kalau dari sisi, misalnya gini, anak-anak itu kan ada yang lebih suka belajar di rumah, ada yang lebih suka belajar di sekolah. Ada anak-anak yang mandiri, ada anak-anak yang benar-benar tergantung. Ada anak-anak yang memang suka dengan belajarnya sendirian, fokus. Ada juga butuh teman diskusi. Nah, di masa pandemi ini menurut saya efektivitasnya dilihat dari jenis-jenis anak yang tadi. Bagi anak yang memang tipikalnya dia mandiri, kemudian lebih senang dengan sendirinya, ini sangat efektif karena dia hanya perlu untuk menentukan target dia apa di pekan itu, kemudian dia akan mengevaluasinya sendiri, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia capai. Jadi cukup signifikan untuk anak-anak yang seperti itu. Maka tidak heran ketika murid misalnya laporan, Miss aku targetnya ingin bisa mainin piano lagu ini. Pas ketika kan targetnya seminggu baru 3 hari dia aku udah bisa dong mainin 2 tangan gitu loh. Oh, bagi anak-anak yang seperti ini hal kesempatan dia bisa mengeksplorasi apa sih sebenarnya yang ingin ia pelajari ya kan. Nah, itu karakter yang saya maksud itu seperti itu. Jadi dia menentukan target, dia bertanggung jawab, dia ya melakukan gitu. Kalau ingin bisa main piano, apa yang dia harus lakukan? Menyediakan waktu per harinya berapa jam misalnya kayak gitu. Minta tolong siapa, buka link-link apa yang bisa membantu dia mencapai itu. Tapi bagi anak-anak yang belum mandiri, terus juga dia terbiasa bekerja sama, dalam arti kerjasama yang butuh bantuan orang lain untuk melakukan itu, ini sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena akhirnya dia hanya melakukan semuanya demi laporan. Ya. Jadi apa target kamu? Oke, Miss, ini terus 3 hari kemudian nanti saya akan tanya, kan tidak ada persiapan. Nanti saya tanya, target kamu apa? Aku lupa, Miss, target aku apa? Terus saya hanya senyum terus sambil mikir, oke, kamu menentukan target, tahu kamu lupa, gimana kamu akan mencapainya gitu ya. Tapi didengarkan dulu, nanti aku bisa apa. Setelah itu baru dibimbing, coba kamu ambil lagi kertasnya, kamu lihat lagi targetnya setiap pagi supaya tidak lupa. Soalnya dievaluasi setiap siangnya menjelang sore atau sebelum tidur gitu. Jadi ya variatif sih efektivitasnya Kak, tergantung dengan anaknya, tergantung dengan daya dukung orang tuanya, tergantung dengan kemampuan dia mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan dengan cepat via media gitu ya. Jadi memang efektif dan mungkin kesempatan emas ya bagi anak-anak yang memang sudah terbiasa mandiri terus suka berinisiatif sendiri gitu ya. Tapi mungkin jadi PR yang besar juga buat para pendidik ini untuk memberikan pengajaran ke siswa-siswa yang butuh kerjasama, butuh orang lain untuk memicu dirinya gitu kan ya Kak. Betul, dan ada beberapa anak yang memang menjadikan rumah bukan untuk belajar, untuk manja-manjaan. Jadi beberapa orang tua, iya Miss, kapan ya pandeminya berakhir? Ini anakku kalau di rumah tuh pengennya manja-manja terus, bukan untuk belajar. Padahal kalau di sekolah dia termasuk anak yang maksudnya menonjol dibanding yang lain. Oke, berarti treatment masing-masing anak nih akan jadi berbeda gitu ya, Kak Bagja. Dan mungkin penggunaan media belajar untuk masing-masing anak juga bisa jadi berbeda tergantung dari karakternya mereka sendiri gitu ya. Betul. Jadi
tantangannya menjadi guru yaitu kita dituntut untuk memfasilitasi anak-anak yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, terus juga tujuan yang berbeda-beda. Jadi perlu digarisbawahi bahwa anak-anak datang ke sekolah atau mereka ikut pembelajaran formal di sekolah itu tujuannya juga beragam ternyata Kak. Iya benar. Iya benar. Ada yang ke sekolah memang untuk mengejar keterampilan. Ya, pendidikan misalnya keterampilan dalam arti nilai, prestasi lomba-lomba di non-akademik. Tapi ada juga beberapa anak yang memang dia tuh sekolah untuk mencari teman, untuk sosialisasi. Jadi nilai, prestasi itu menjadi hal yang tidak penting baginya. Maka pandemi ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi orang tua yang anaknya punya motivasi belajar untuk sosialisasi dengan teman, karena dia tidak mendapatkan itu, otomatis dia tidak dengan sigap ikut di proses pembelajaran karena tujuan utama dia tidak tercapai kan. Benar. Benar. Oke, jadi gitu ya teman cerita, ternyata di masa-masa belajar dari rumah ini kecerdasan kognitif di atas kertas tuh, di atas rapor gak cukup untuk menjadi bekal anak-anak kita. Kita kembali menyadari core-nya pendidikan itu bukan cuman kecerdasan kognitif, tapi pendidikan karakter juga sama pentingnya untuk ditanamkan kepada anak-anak bahkan sejak kecil. Dan proses belajar dari rumah yang saat ini dilaksanakan menjadi kesempatan yang baik untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, pendidikan karakter tersebut, seperti nilai kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Karena karakter tersebut akan menjadi tabungan yang baik untuk membentuk sikap teladan yang tentunya sangat dibutuhkan saat mereka dewasa nanti. Nah, teman cerita, itu tadi cerita kita tentang pendidikan karakter dalam pembelajaran di masa pandemi. Terima kasih buat teman bincang kita kali ini, Kak Bagja. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak Bagja. Ya, sama-sama, Kakak-kakak. Sudah memberikan wawasan baru ini. Iya, insight-nya sangat menyegarkan buat saya di pagi ini. Semoga sehat selalu ya, Kak. Dan diberi limpahan berkah. Amin. Amin. Kita juga sangat menerima masukan, saran, dan kritik. Teman cerita boleh memberi usulan topik, tema bahasan, dan bintang tamu yang bisa menemani kita di episode berikutnya. Ya. Kirim saja segala masukan, saran, dan kritik ke email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message di Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas atau chat kami di mana, Kak Ton? Di 0856 4686 9204. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman cerita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.